Iya, marilah bola. Pokoknya lo harus ingat ya, nanti kita pulang ini kita harus ketemu sama seseorang. Kalau enggak, lo awas lo. Apaan sih lo? Katanya bestie, tapi apa ngancem-ngancem gue mau? Kenapa? Mau bongkar rahasia gue? Iya, gue bongkar tuh nanti. Pergi ke pasar raya beli pepaya. Rara, Tintin pulang dulu ya. Yaudah, hati-hati ya. Mantul tuh. Ahoy. Ya. Ra, Inyong mau ngomong karaoke sedelo, boleh nggak? Oh, boleh. Duduk dulu kali ya. Iya. Sebenarnya iki soal yang di kantin tadi sih. Inyong mau nanya, kenapa sih koe kayak nyalahin diri banget tadi pas di kantin? Sampai bikin heboh anak-anak yang lain, Ra. Pas Inyong mau nyamperin koe mau nanya kayak gitu, tapi kok udah cabut sama Bapak Negara IPS. Kenapa sih, Ra? Ya, karena menurut gue emang salah gue, Cak. Aduh, salah koe gimana sih, Ra? Kan Inyong udah bilang, itu bukan salah koe. Tapi aku salah Rifa yang terlalu ikut campur sama urusan koe. Inyong kan udah bilang tadi pagi. Kalau menurut gue sih, gue rasa Rifa juga pasti kesel sama gue, Cak. Karena dia pasti ngerasa gue kayak ngasih harapan ke Kariko. Bentar, kepribadian sih? Kok, maksudnya, emangnya koe ngasih harapan ke kakaknya Rifa gitu? Ra, jawab dong. Koe ngasih harapan ke Kariko? Ya, gue nggak bermaksud ya ngasih harapan sama Kariko. Cuma mungkin Kariko tuh nangkepnya kayak gue ngasih harapan sama dia. Aduh. Ini kepriwe ya? Ini udah ngerti, Ra. Maksudnya gimana sih? Aduh, kan lo tahu sendiri dari awal gue tuh ke Kariko cuma pengen bales budi. Tapi mungkin Kariko nganggepnya ya gue tuh ngasih harapan sama dia, makanya dia mungkin baper atau ngarepin gue. Gitu loh. Itu juga yang tadi gue bahas sama Rifki. Ya, jadi sebenarnya tuh masalahnya ada di mana sih, Ra? Mungkin karena sikap gue ke Kariko, Ki, yang bikin Kariko ngerasa di PHP-in sama gue. Oke, tapi gue mau tahu perasaan lu sebenarnya sama Riko itu gimana? Nggak, lu mau berpaling ke Riko atau mau tetap sama Davin atau gimana sih? Ki, gue dari awal tuh nggak pernah punya niatan buat ngebaperin atau ngasih harapan ke Kariko. Sekali lagi seperti yang gue ceritain sama lo, Kariko tuh pernah nolongin gue, Ki. Dia pernah nyelamatin nyawa gue. Dan gue sebagai orang yang diselamatin sama dia, gue merasa gue punya hutang budi sama dia. Dan satu-satunya cara buat gue balas hutang budi gue, ya dengan bersikap baik sama dia. Dan gue rasa kayaknya Michelle juga relate sama apa yang gue rasain sekarang ke Kariko, Ki. Kayak perasaan Michelle ke Brian. Karena Brian kan yang udah nyelamatin nyawanya Michelle. Sorry, Ki, tapi gue harap lo nggak cemburu ke Brian kayak Opa Davin cemburu ke Kariko ya. Karena gue yakin cintanya Michelle itu cuma buat lo. Sedangkan sikapnya Michelle ke Brian itu cuma sebatas tanggung jawab dia atas balas budinya, Ki. Oh, jadi gitu, Ra. Gue jadi gak enak deh, Cah, sama semuanya. Hus, kowe kalau ngomong jangan ngawur dong, Ra. Sing kowe lakuin iku wis bener, ndak ada yang salah. Lagian iki ya, kalau ada orang yang diselamatin, iku wajar dong kalau wong iku bersikap baik. Ya, sebagai balas budi. Tapi emang kalau posisi nek kowe wis punya gandengan, terus sing nolong iku lawan jenis, pasti wong-wong kalau ngeliat iku salah. Padahal menurut ini udah ada yang salah kok. Udah Dera, kowe tenang aja, kok ndak salah kok, ndak perlu ada yang dipikirin. Mendingan saiki kita berangkat pergi ke food truck, nanti kesorean lo ditungguin sama anak-anak yang lain. Yuk. Udah, nggak perlu dipikirin.
Mama lagi HP-nya. Oke. Yuk. Mas sampean iku lho. Dulu aja waktu sama aku, sampean itu bilangnya kita bersama ya sampai di alam baka. Kenyataannya apa? Kamu itu ninggalin aku sama perempuan lagi. Blegedes, bilang cinta sama aku, cinta mati selamanya blegedes. Sebel banget aku. Man, kamu tuh jangan diem aja Pak Oman, Man. Sautin aku gitu loh, Man. Menurut pendapat itu gimana? Firman ya, nama saya Firman. Ya wes lah, kamu tuh dikasih nama Supirman itu pas banget sama muka kamu. Lagian jarang-jarang hari gini dikasih nama sama orang kaya tuh jarang. Terus saya bangga. Loh, ya harus bangga kamu itu. Jadi Nyonya bikin saya tumpeng lagi atau? Pastinya Man, kamu lo tenang aja, timbang tumpeng aja pasti tak bikinin. Tapi Man yo, nanti gajimu tuh tak potong bulan itu, kan buat bikin tumpeng Man. Atau sarua wae Nyonya. Nyaut aja kamu itu. Man, ini lo kembali lagi ke pertanyaan saya. Kamu kenapa nggak jawab sih? Ya, biarpun saya nggak dengar, saya nggak jawab juga saya sudah hafal cerita Nyonya. Kan Nyonya sering bercerita seperti itu ya kan. Saya kalau misalnya ujian pun saya pasti dapat nilai 100 Nyonya. Oh gitu Man. Terus kamu nggak seneng, nggak suka dengerin cerita saya? Bukan nggak senengnya, sudah hafal. Jadi apa yang mau saya jawab lagi? Supirman, tapi hari ini aku puas banget ketemu sama si Roy itu ya. Terus aku tuh ngomong di depan mukanya gini Man. Aku ngomong gini, hei Mas, ya ampun aku tuh nggak nyangka ya ketemu kamu di sini. Tak kira tuh kita bakalan ketemu di alam baka. Secara kamu tau nggak? Dulu waktu saya pacaran sama dia tuh, dia bilang gini, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu mau. Tapi kenyataannya apa Man? Dia tuh nikah sama perempuan lain. Aku sebel kan Man? Iya. Gini ya Rifki, Ibu jelasin. Memang benar kalau Michelle itu izin untuk pergi ke Australia. Tapi masalahnya Ibu Mila itu hanya izin untuk beberapa hari aja. Dan kita nggak ngebahas masalah kepindahan sekolahnya Michelle ke sana. Jadi Ibu hanya berasumsi barangkali Michelle juga akan ikut ibunya untuk sekolah di sana. Karena kan ibunya akan pindah ke sana untuk kerja. Kalau kamu nggak pindah sekolah sekarang, terus kenapa kamu kayak sengaja ngindarin aku, Ayang? Aku makin yakin kalau kamu sebenarnya itu kecewa sama aku yang udah bikin kamu celaka waktu para layang. Tapi kamu nggak ngakuin itu di depan aku. Aduh mamai, beta punya nona pacar ini kemana tuh? Kenapa telepon beta nggak diangkat coba? Stop dong Naula. Ngapain sih ngalang-ngalangin gue sama Bella? Gue mau pulang tau gak? Oh, atau mau gue laporin ya ke Pak Togar kalau gue udah diganggu nih sama Nadif anak IPS ya mau? Shh, jangan terlalu berisik. Beta kasih tahu ya Nona, beta ini sama sekali nggak ada niatan untuk mengganggu Ale Nona ular. Tapi Ale itu sudah jelas-jelas mengganggu ketentramannya beta punya Nona pacar kesayangan. Jadi beta harap sekarang Ale lepasin tangannya beta punya Nona pacar. Kalau gue nggak mau lepasin kenapa, ha? Mau marah? Ya udah marah aja, coba kalau berani. Hah? Sudah jelas beta ini akan marah, ya. Terus kalau ke beta marah kenapa? Hah? Aduh. Ih, lo tuh kenapa sih? Lo tuh emang nih ya, lo tuh pacarnya si Bella ini, tapi lo tuh nggak ada hak buat misahin gue sama Bella karena gue tuh bestinya dia, yang haknya lebih tinggi tau gak sih dibandingkan pacar. Tinggi. Aduh mamae, Nona ular, Ale ini masih bermimpi atau bagaimana? Beta tanya, memangnya siapa yang masih anggap Ale itu besti? Siapa? Halo, papale. Ya Bella lah,
Lagian gini ya, gue sama Bella tuh udah lama banget bestian. Walaupun gue sering berantem nih ya, tetap aja Bella tuh bestie gue, bukan punya lo. Apa? Bukan punya beta? Sudah jelas itu beta punya nona pacar kesayangan. Nona ular. Ale dengar baik-baik beta punya omongan ya. Sekarang ini beta punya nona pacar itu sudah punya kesibukan. Ditambah lagi dia itu sekarang punya bestie-bestie yang tulus. Ditambah lagi nih ya, baik dan mau menerima dia itu apa adanya. Nih, informasi buat nona ular. Sekarang beta itu mau ngajakin beta punya nona pacar kesayangan yang cantik ini untuk pergi ke food truck. Jadi jangan menghalang-halangi beta untuk mengajak beta punya nona pacar. Paham? Dengar? Mengerti? Harusnya seperti itu. Oke? Nona pacar, mau toh ikut beta? Gue nggak mau ke food truck. Sebenarnya gue juga nggak mau sih ikut Arin. Tapi kalau disuruh milih daripada jadi pelayan di food truck, ya udah deh, gue ikut Arin aja. Au! Aduh. Turun. Wah, kamu itu loh, kalau naik motor goyang bener gitu loh, mobil saya jadi nggak aman kan? Tak kandani kamu ya, kalau kamu masih mau bengong-bengong gitu jangan di jalanan, di rumahmu aja. Gini ya Bu ya, bentar nih. Sebelumnya saya minta maaf banget sama Ibu, walaupun sebenarnya saya nggak salah-salah amat nih. Cuman sebenarnya yang salah. Kamu bilang nggak salah-salah amatnya apa sih? Berarti kamu mau nyalain mobilku gitu, iya? Saya mau mobil Ibu kok yang salah gimana sih? Wah, sembarangan aja kamu nyalain mobilku. Kenapa sih? Kamu ngiri tah? Ha? Soalnya kamu itu ngiri sama nih mobilku yang mewah ini, iya tah? Kamu nggak punya gitu ya tah? Wah banget Bu, saya mah nggak ngiri sama kemewahan gitu. Nggak main saya. Lagi pula Ibu nih gimana sih? Orang bukan saya yang salah. Ya salah sih, cuman mobil Ibu juga salah. Wah, gini nih, anak muda zaman sekarang ini ngelawan aja kalau dikasih tahu orang tua, meresahkan nih kayak gini nih Man, meresahkan sekali. Benernya. Bentar, kok Ibu tahu sih saya tuh suka meresahkan? Ya tapi meresahkannya biasanya saya tuh di kalangan cewek-cewek sih Bu. Kalau ibu-ibu itu kayaknya nggak pernah deh. Tapi ya mungkin ada beberapa ibu-ibu yang resah sama saya sih, cuman bisa tahu hebat banget sih. Ih, maksud kamu apa? Ya iya, saya tuh memang sering membuat cewek-cewek itu resah karena kegantengan saya yang nembus galaksi. Jauh susah lah pokoknya dijelasin pakai kalimat-kalimat itu aduh susah. Padahal saya ganteng banget tuh. Hei, Supirman, nih, Delon, anak muda zaman sekarang. Orang dinasehati orang tua kok malah narsis sama dirinya sendiri. Apa sih kamu itu? Benernya, tapi ya wes, kalau begitu kamu harus tanggung jawab. Bentar nih, tanggung jawab gimana? Bu, saya kan juga tadi udah minta maaf ya. Walaupun saya nggak salah-salah amat. Terus? Yang salah amat itu mobil Ibu. Kok kamu nyalain mobilku? Ya iyalah. Loh, yang nyetir kan bukan aku, yang nyetir kan sini, supirku. Ya intinya mobil Ibu. Saya kan nggak tahu. Mungkin Ibu yang nyetir, dia yang duduk di belakang atau gimana kan saya nggak tahu Bu. Pokoknya mobil Ibu salah aja titik. Mobil Ibu itu tau nggak salahnya apa? Apa? Mobil Ibu itu sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Firman, pancen kayak gitu dah. Kamu tadi salah mencet sen. tadi udah sennya. Terus? Kiri. Beloknya. Kanan. Jelaskan Bu, siapa yang salah? Nah, tuh. Sen mobil Ibu aja masih nyala tuh ke kiri. Posisi mobil Ibu belok kanan. Kebukti kan? Berarti siapa yang salah di sini? Bukan saya, Ibu yang salah. Loh, kok enak nyalain aku ya? Bukan aku yang salah, kan yang itu supirku. Ya, mobil Ibu juga salah berarti. Ibu termasuk di situ. Udah. Gak usah kebanyakan ngomong kamu. Bu, kunci saya, Bu. Apa? Ya, jangan kayak gitu dong. Kenapa?
suka aku, Po. Ini mau megang kuncimu kenapa? Kamu harus bertanggung jawab. Nih, kalau orang tua begini harus lawannya orang tua juga nih biar nggak jadi anak nggak durhaka. takut. Yaudah laporin sama bapakmu laporan. Oke. Siapa orang tuamu laporan? Ini mau telepon. Sumuk di sini aku malas aku. Bu, kunci saya. Jangan masuk, kemana-mana. jangan. Mimpi apa aku semalam? Diinjek gajah enggak? Diseluduk badak enggak? Dipatok ular enggak? Kenapa aku ketemu sama Mawar lagi ya? Rifki. Iya Rifki. Pak, Papa bisa tolongin aku bentar nggak, Pak? Kamu kenapa Ki? Ya nggak, aku habis hampir nabrak mobil orang. Cuman orang yang punya mobilnya ini ibu-ibu ngeselin banget, aneh. Sekarang kamu di mana? Aku ada di dekat ini, Jalan Durian, tahu nggak, Pak? Yang jalanan lurus tuh, di situ kok. Ya udah, Papa kesana sekarang ya. Iya. Ada-ada aja sih Rifki. Ini perempuan kalau dandan lama banget ya. Ini udah waktu lo harus bisa sabar buat orang yang lo cintain, oke? Ngapain dia chat Tasya? Apa gue lihat aja ya chatnya Davin? Gue pengen tahu dia mau ngapain dan ngomong apaan sih sama Tasya. Tapi itu bukan attitude yang baik. Dan itu bukan gue banget. Kalau Tasya tahu, dia juga pasti bakal marah sama gue. Tapi gue harus tahu mau apa sih Davin chat cewek gue kayak gini? Maaf ya nunggu lama. Oh maaf dong. Sorry Sya, aku nggak sengaja, maaf. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar biar Mbak aja yang bersihin. Nggak apa, ini aku yang jatuhin, jadi aku yang harus tanggung jawab. Nggak apa-apa, Kak.